Kasih dalam nama Yesus, satu nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan oleh beberapa nabi, termasuk salah satu Nabi Mika ini. Nabi Mika ini adalah tergolong dari nabi-nabi kecil yang menubuatkan kelahiran Yesus dari kota yang terkecil, yaitu Bethlehem, dan dari distrik yang terkecil dari Bethlehem itu Efrata. Bethlehem ini juga adalah satu kota dari antara kota-kota Yehuda. Oleh sebab itu maka orang Majus pernah salah dalam mencari di mana raja yang baru lahir itu. Mereka berangkat menuju kepada ibu kota Israel, yaitu Yerusalem. Karena di sana bertata raja, maka mereka berpikir tentulah raja itu lahir di sini. Mereka tidak membayangkan bahwa raja yang lahir itu yang akan menggembalakan bangsa, kata firman Tuhan, dan akan menggembalakan umat sampai ke ujung bumi, kata firman Tuhan. Ternyata dia lahir di Bethlehem, di Efrata. Bahkan yang lebih tragis lagi, dia lahir di sebuah kandang yang tidak istimewa di Palungan, kata firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita lewat firman Tuhan ini? Semangat apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini? Tentulah ada sesuatu hal, maksud Tuhan mendesain daripada kelahiran Yesus di Bethlehem Efrata. Bukan ujuk-ujuk, juga bukan kebetulan, tetapi ini adalah satu desain yang dari purbakala, kata firman Tuhan. Nah, kalau seperti itu, kadang saya berpikir supaya jangan menjadi polemik, kenapa tidak dibuat oleh Tuhan saja kelahiran Yesus itu di Yerusalem? Karena memang itu adalah kota Daud, Bukit Sion. Kenapa tidak di tempat yang megah? Kenapa tidak pada suatu struktur ekonomi sosial dari keluarga yang mewah? Tetapi dari orang biasa, di tempat yang kecil yang biasa, di kandang yang biasa, bahkan tergolong yang kumuh. Tetapi disitulah Yesus yang akan menggembalakan semua umat manusia lahir. Saudaraku, tentu Tuhan punya maksud untuk itu. Saya mulai melihat, meneliti dan mencoba membuat satu kalkulasi kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang coba mau Tuhan sampaikan kepada kita. Yang pertama sekali, bahwa Tuhan mau mengajarkan bahwa prinsip Tuhan itu adalah kita harus hidup sederhana. Yesus hidup sederhana. Dia penguasa langit dan bumi. Dalam Kolose pasal 1 sudah saya khotbahkan minggu yang lampau, bahwa dia pencipta itu. Oleh karena dia, dari dia, maka semua segala sesuatu dicipta, kata firman Tuhan. Artinya dia seorang yang punya bumi ini, hidup kita ini, galaksi semuanya, solar system dia punya. Tetapi dia harus lahir di kandang lubang. Supaya apa? Supaya menunjukkan kepada setiap anak-anak Tuhan, supaya kita memiliki prinsip hidup yang sederhana. Puji Tuhan. Prinsip hidup yang sederhana, Bapak Ibu. Akhir-akhir ini banyak anak-anak Tuhan mencoba menunjukkan superior dirinya dengan membeli barang-barang mewah, dengan mencoba mengubah penampilannya supaya nampak apa? Supaya nampak dia mewah. Dia beli gelang, dia cat rambutnya, dia buat seperti ini. Semuanya apa? Ya supaya terlihat mewah. Tapi apakah itu prinsip surgawi? Saya melihat dari mulai awal Yesus ada di bumi ini,
Dan sampai ia meninggal, saya tidak pernah menemukan dia punya warisan harta yang begitu mewah. Kalau kita coba pergi ke sana, kita hanya menemukan kubur yang kosong. Dan di kubur itu pun itu bukan tanah dia, bukan tanah mamanya. Kita katakan itu adalah kubur yang diberikan oleh seorang Yusuf Arimatea. Itu makanya Yesus berkata, kalau kau mengikut aku, serigala punya liang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, kata firman Tuhan. Menunjukkan betapa sederhananya Yesus. Dan kesederhanaan Yesus itu diajarkan kepada seluruh murid-muridnya. Itu sebabnya katakanlah Petrus, katakanlah juga yang namanya Thomas, Matius, dan beberapa murid-murid yang lainnya. Kita akan menemukan mereka itulah orang-orang yang sederhana. Apakah orang-orang sederhana ini adalah orang-orang yang miskin? Tidak. Apakah orang-orang sederhana ini orang-orang yang tidak berpunya? Tidak. Dia punya. Sebab Alkitab katakan waktu Petrus dan saudaranya sedang mengerjakan pekerjaan sebagai seorang nelayan, maka Yesus datang kepada mereka berkata, ikutlah aku akan menjadikan kamu sebagai penjala manusia. Maka mereka meninggalkan perahunya. Orang dulu punya perahu, itu sudah tergolong mewah. Jangankan dulu, sekarang pun kalau saudara pergi ke Danau Toba sana, kalau ada orang yang punya perahu dalam konsep zaman dulu, mereka itu orang kaya. Tapi untuk mengikut Yesus, dia tinggalkan yang namanya perahu itu. Yesus berkata kita harus hidup sederhana. Juga baca 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat ke-4. Ayat yang ke-8 sampai 10. 1 Timotius pasal ke-6 ayat ke-8. Yang menemukan langsung dibaca. 1 Timotius 6 ayat ke-8 sampai dengan 10 demikian firman Tuhan. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Puji Tuhan. Jadi hidup sederhana ini bukan sebuah pola hidup supaya kita diberkati, bukan. Tapi itu tuntutan firman Tuhan. Tuntutan firman Tuhan itu artinya ya memang harus seperti itu. Makanya Paulus berkata, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Kenapa Paulus berkata seperti itu, asal ada makanan, pakaian, cukuplah? Bukankah Paulus perlu mobil? Bukankah Paulus perlu ini? Perlu. Tapi dia berkata oleh orang-orang yang mendapatkan itu, yang berupaya untuk itu, yang memburu uang, akan menyimpang imannya, kata firman Tuhan. Jadi hidup sederhana ini sebenarnya adalah supaya Bapak Ibu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Bapak Ibu bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, supaya Bapak Ibu selalu berharap belas kasihan Tuhan, bukan mengandalkan hartamu, bukan mengandalkan apa yang kau punya. Tapi waktu Tuhan mengajarkan kita hidup sederhana, Tuhan mau mengajarkan supaya setiap hari dalam hidupmu kau harus bersandar, bergantung kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, saya melihat bahwa orang-orang yang hidupnya mewah atau memiliki gaya hidup yang mewah, dia ini pertama tidak tergantung lagi kepada Tuhan. Kenapa seseorang mau gaya hidup mewah? Karena apa? Karena dia anggap kemewahan ini
akan menjadi sebuah prestisi, akan menjadi sebuah kekuatan. Katakanlah muda-mudi ini, kalau punya banyak duit, berlaga, punya cincin yang besar, jam tangan yang mewah. Si Bobby ini beri contohnya martandang, tupe standar bohilang, ale hulak terbereng jam neci sinde bunyi, baru itu karena mahal tuh itu anu gateng neng, gabi doko mana gateng atau, ale beli si sinda. Ali Roma si Hobben nakategi mana? Ame mereng masalah nana biasa baru isukar mo ito. Ay si Ho. Jadi orang-orang berpikir supaya ada nilai tambah dirinya, maka dia buat sesuatu hal supaya nampak ia mewah, supaya nampak ia wah, supaya nampak ia keren, supaya nampak itu adalah gaya hidup yang bukan sederhana. Dan itu bukan prinsip firman Tuhan. Oleh sebab itu belajar. Karena Yesus yang punya segala sesuatu, dia dibuat lahir di kandang domba di Bethlehem, dari kota yang terkecil, distrik yang terkecil, dan di tempat yang terkecil. Menggambarkan seperti itulah orang percaya. Amin. Kita nggak perlu memburu-buru uang, nggak perlu mengejar harta, nggak perlu mengejar kekayaan. Anak Tuhan sebenarnya waktu belas kasihan turun, itulah sebuah kekayaan yang luar biasa. Yang kedua, orang yang sederhana lebih termotivasi menjadi berkat dengan orang dengan gaya hidup mewah. Jadi orang mewah ini selalu berpikir, apa yang harus saya kerjakan supaya dapat income? Apa yang harus saya perbuat supaya saya kaya? Siapa yang harus saya olah supaya saya dapat untung? Itu orang mewah. Makanya yang mengejar harta memburu uang, kata firman Tuhan, iman yang menyimpang. Jadi ternyata kata Efrata itu artinya adalah subur. Dan Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. Jadi setiap orang yang sederhana, dia akan termotivasi untuk memberkati orang. Jadi perhatikan orang-orang yang sederhana ini, dia adalah orang-orang yang lebih berpotensi untuk bisa menjadi berkat dibandingkan orang-orang mewah. Karena orang sederhana berpikir, ya ada pakaian, minuman cukuplah, ada makanan, pakaian sedikit cukuplah. Jadi kalau ada lebih, apa siapa yang bisa butuh? Mungkin membutuhkan pertolongan, mungkin si A, mungkin si B, mungkin si C. Oh, saya punya lebih. Nah, kelebihan yang dia pikirkan itu sebenarnya bukanlah sebuah kemewahan, tapi oleh karena dia punya prinsip, asal ada pakaian, makanan cukuplah, maka waktu ada dia punya sesuatu yang lebih daripada pakaian, maka itu dia anggap menjadi saluran berkat kepada orang-orang. Tetapi kalau orang mewah, dia sudah punya ini, punya itu, dia akan berpikir, ini masih kurang, ini belum cukup. Suatu si Polan meminta, orang meminta bantuan, dia akan berkata, buat saya pun ini masih kurang, masih saya membutuhkan ini, masih membutuhkan ini, membutuhkan ini. Jadi orang-orang yang mewah prinsipnya sebenarnya adalah orang-orang yang berkekurangan. Karena apa? Karena dia selalu berpikir tidak cukup. Tetapi orang-orang yang sederhana itu dipakai Tuhan menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Dipakai Tuhan. Yesus menjadi berkat yang luar biasa. Murid-muridnya menjadi berkat yang luar biasa. Saya tak bisa kepikiran sewaktu banyak orang yang lapar mendengarkan khotbah Yesus, dan murid-murid berkata, ini sudah mulai malam, mereka semua sudah lapar, suruhlah mereka pulang. Bukan berarti Petrus gak punya common sense, gak punya hati, tapi memang gak punya apa-apa.
murid-murid nggak punya apa-apa. Makanya Yesus berkata, jangan suruh pulang, kau yang ngasih makan. Coba, orang yang tidak punya apa-apa disuruh Tuhan untuk ngasih makan. Makanya mereka mencari-cari siapa yang punya roti, siapa yang punya ikan. Kalau mungkin mereka punya roti, punya ikan, mereka akan kasih, wah ini ikanku, ini rotiku. Sampai kita katakan, ada seorang kecil yang punya 5 roti 2 ikan. Maka orang kecil ini sebenarnya di dalam bahasa aslinya bukan orang kecil, tapi orang yang sudah beranjak remaja, tapi belum termasuk dewasa. Maka dia berikanlah 5 roti dan 2 ikan dari seorang yang seperti itu. Tapi oleh karena kesederhanaan mereka, maka mereka berdoa, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Maka yang 5 roti 2 ikan memberkati 5.000 orang. Bahkan waktu mereka kumpulkan sisanya ada 12 bakul. Itu artinya apa? Orang-orang yang sederhana dipakai Tuhan menjadi alat berkat kepada siapa saja. Puji Tuhan. Saudara dan saya orang-orang sederhana itu. Saudara dengan saya orang-orang yang dipakai Tuhan supaya memberkati orang-orang lain. Mungkin dengan sakit penyakitmu, mungkin dengan ketiadaanmu, mungkin juga dengan kesederhanaan pikiranmu. Sekarang banyak orang-orang ahli teologi, profesor, doktor, tidak menjadi bahan berkat lagi, sudah menjadi bahan pergunjingan, bahan perdebatan, bahan membuat orang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi setiap anak-anak Tuhan yang sederhana, dengan khotbah-khotbah yang sederhana, tapi disampaikan, itu mampu memberkati kita seluruhnya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, firman Tuhan ini berkata bahwa dari tubuh Allah. Saudaraku, khotbah saya kemarin menceritakan tentang bukti Yesus itu adalah Allah. Jadi Yesus ini dinubuatkan oleh Mika, dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya itu 700 tahun sebelum kedatangan Yesus. Bukan, lebih. Dia 608 sebelum Masehi. Ya katakanlah sekitar 700. Mika, Joel, bahkan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 kalau tidak salah, bagaimana nubuatan tentang keturunanmu akan mengerumukkan kepala ular, kata firman Tuhan. Itu menunjukkan bahwa keturunan daripada perempuan itulah Yesus, akan meremukkan daripada ular, yaitu si iblis. Maka waktu Yesus datang, maka dia berkata kepada orang-orang Israel bahwa sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan dia berdoa supaya Bapa di sorga itu mempermuliakan dia, mempermuliakan Yesus. Sewaktu ditata kekekalannya, kata firman Tuhan. Jadi waktu Yesus datang ke dunia ini bukan ujuk-ujuk yang kebetulan. Itu sudah by design, yang sudah dirancang Tuhan. Itu sebabnya sewaktu Hawa berdosa dan Adam berdosa, maka mereka menyemat daun ara untuk menutupi ketelanjangan mereka. Dan kata Tuhan, daun ara itu tidak cocok untuk kau pakai. Sehingga Allah Bapa mengambil yang namanya ternak dan membuat dari kulit ternak ini menutupi ketelanjangan daripada Adam dan Hawa, menutupi dosa, menutupi pelanggaran, menutupi aib daripada Adam dan Hawa. Itu menggambarkan bahwa aib manusia, dosa manusia ditutupi oleh Yesus lewat kematiannya di Kalvari. Sebab itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, telah menjadi kekuatan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah kita, Bapa kita yang lahir di Bethlehem Efrata, di mana firman Tuhan berkata, ayat yang keempat Mika pasal kelima, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Allah. Bayangkan, ia akan menggembalakan kita
dalam kekuatan Tuhan. Kata Tuhan di sana semuanya huruf besar. Perhatikan ini. Kalau dituliskan kata Tuhan semuanya huruf besar, itu berarti dalam bahasa aslinya itu adalah kurios. Dalam bahasa Ibraninya adalah Yahweh. Tuhan itu Yahweh. Bagaimana mungkin seorang Yesus memiliki kekuatan-kekuatan Yahweh kalau dia bukan Yahweh itu? Mana mungkin saya umpamanya memiliki kekuatan yang sebanding dengan Tuhan? Berarti saya Tuhan. Itu sebab Ibrani berkata, Ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan dan kemegahan nama Tuhan Allah. Mereka akan tinggal tetap sebab sekarang Ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Jadi kita ini digembalakan oleh Yesus. Yesus yang menggembalakan kita sampai hari ini. Roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan ada pada Tuhan. Dan roh itulah yang menggembalakan kita sampai hari ini. Makanya ada Daud berkata, Aku adalah gembala yang Engkaulah gembala yang baik. Coba Mazmur pasal 23 ayat 1. Mazmur pasal 23 ayat 1. Dalam Yohanes katakan, Akulah gembala yang baik, kata Yesus. Mazmur pasal 23 ayat 1. Yang menemukan langsung dibacakan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Begini firman Tuhan, Tuhan gembalaku yang baik. Terus 3 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia mendengarkan jiwaku, Ia memberi aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak akan bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang. Oke, puji Tuhan. Jadi Tuhan itu gembala kita. Dalam Yohanes pasal 10 dikatakan, Aku adalah gembala. Yesus gembala. Oleh sebab itu Ia menggembalakan kita. Dan penggembalaan Tuhan ini akan sampai ke ujung bumi, kata firman Tuhan. Mungkin sekarang banyak orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Banyak yang mengolok-olok. Tapi saya mau katakan, Alkitab berkata, suatu waktu nanti semua lutut akan bertekuk lutut. Semua lidah akan berkata, walaupun mungkin yang bertekuk lutut itu adalah orang-orang yang masuk neraka. Karena apa? Kalau sudah terlambat, dia menyesal, dia ternyata sadar bahwa Tuhan itu, Yesus adalah Tuhan. Dan waktu dia bertekuk lutut, tidak lagi artinya. Tapi yang jelas, semua akan bertekuk lutut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudaraku kekasih dalam nama Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Hidup sederhana saudara, Tuhan yang gembalakan. Jika Tuhan yang menggembalakan, Ia akan memberkati saudara, menolong saudara, bahkan menolong anak-anak saudara, menolong cucu saudara. Di dalam penggembalaan Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab mengambil engkau, mengangkat engkau, dan menyampaikan engkau dari bumi ini sampai kepada kerajaan surga yang akan datang. Puji Tuhan. Mari kita berdiri.